Halo, cepet banget joinnya. Hai, cepet banget joinnya. Bener-bener gercep banget, mantap. I love it. Aku mau live tapi cuma bentar aja, nggak apa nggak. Jangan marah. Aku nggak baru pulang sih, aku udah pulang dari tadi. Tapi tadi aku makan dulu. Terus aku main HP. Terus kayak mumpung jam segini sudah di rumah, aku pengen live bentar. Sih, tapi aku mau touch up dulu sebentar. Minimal 1 jam. Gimana ya? Ini dia yang ditunggu-tunggu. Emang iya, emang kamu semenunggu-nunggu itu. Hey, hari ini aku super duper merah karena aku merasa merah sudah tumbuh di dalam diriku. Apakah aku memang wanita merah, tapi aku mulai kayak pengen koleksi barang merah. Tapi aku nggak akan menyanyi Mute. Dia benar paling merah, tapi aku cuma merah aja, nggak merah banget. Tapi aku tetap ungu. Tapi I don't wanna talk about this anymore. We've been there. We've talked about this. It didn't end well. Oh iya, jadi spill nail art. Jadi ini agak emo ya. Setelah dipikir, ini pertama kali aku cat kuku warna gelap. Jadi kenapa mau nail art tiba-tiba? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Sebenarnya pengen warnain lagi aja. Jadi ini sebenarnya merah sangat super duper gelap. Merah marun burgundy, just like my hair. I feel like red is a really, apa ya, it's a new personality for me. Bener banget, ini kayak Coke cherry. Terus kalau kuku lebih gelap, tangan kayak kulit itu lebih cerah gitu loh. Mungkin kalau kalian yang pengen nail art, yang kayak pengen kulitnya kelihatan lebih cerah, mungkin bisa pakai warna-warna gelap karena bikin kulitmu lebih vibrant. Gila, pakar. Tapi aku juga ini basic banget sih sebenarnya. Terus juga aku nggak mau panjang-panjang, aku mau pendek aja karena kalau panjang-panjang sebenarnya agak mengganggu aktivitasku. Apalagi kalau misalnya lagi teater terus ada apa namanya, ada quick change gitu-gitu, itu super duper ganggu dan takut patah. Jadi aku tidak akan memanjangkan kuku. Kayak next time kalau misalnya untuk sekarang dan seterusnya, kalau aku mau nail art kayak aku nggak akan kuku panjang deh, aku kan bakal segini aja. Red is your official color, really? Tapi aku masih suka ungu. Tapi ya nggak apa-apa. Ungu kan cuma warna favorit. Tapi if my personality is red, then be red. Rambut merah, baju merah, kuku merah. Sebenarnya aku tuh pengen warna rambutku tuh kayak gini persis, yang masih gelap banget. Tapi karena udah luntur sih, kan aku awalnya gelap banget, merah tapi gelap. Tapi ini udah agak luntur, jadi agak ke orange. Tapi kemarin mungkin ada yang belum tahu karena aku nggak ceritain ini di mana-mana, aku cuma ceritain ini di PM. Aku tuh beli kayak shampoo keratin tapi ada warnanya, warna merah, red wine. Terus kemarin aku coba pakai sendiri, aku kayak coba retouch sendiri, tapi aku nggak bisa.
karena mungkin aku pakainya karena aku takut jadi aku pakai dikit doang, terus aku tunggunya tuh kurang lama mungkin ya, jadi sebenarnya nggak terlalu kelihatan, kayak kayak masih kayak kemarin aja, tapi so far ini masih merah sebenarnya. Aku nggak akan terangin merahnya kayak kemarin, aku mau tetap warna yang cool tone, warna yang tetap gelap, karena kalau misalnya rambutnya gelap, kukunya gelap, itu kayak bikin kulit kamu kayak lebih cerah gitu, dan I love it. Tapi aku sebenarnya sekali-sekali pengen coba warna warm tone. Aku tuh tadi liat di TikTok ya, aku kayak kepikiran kalau misalnya suatu saat aku bosen warna merah, kayak udah lama warna merah, aku pengen orange. Tapi orange itu sebenarnya bukan orange yang orange, bukan orange apa ya? Apakah ada barang orange di sini yang bisa aku jadikan contoh? Nggak ada lagi. Tapi bukan orange, aku pengen ginger. Jadi sebenarnya tuh dia coklat, tapi dia ada hint orange, tapi coklat. Karena itu kayak masih ada unsur merahnya, tapi ginger. Coba aja kalian lihat ginger hair. Aku mau next time kayak gitu. Iya ya, kayak Nami One Piece. Tapi dia kan terang banget ya. Mungkin aku nggak akan terang itu. Oh ya, look at my phone, look at my new phone case. Jadi baik banget. Ini dikasih sama temen kuliahku. Jadi dia tuh abis beli Infinix juga. So kayak, kau beli Infinix? Iya, karena aku lihat kamu punya Infinix, jadi aku beli. Ini dia. Temanku super duper baik dan benar-benar sahabat. Plus 1 gaji. Thanks. Nih, aku mau kasih tahu ginger hair. Terus dia mau beli case, terus dia nanya aku Infinix berapa. Terus dia beliin aku kembaran gemasnya. Mana ya ginger? Kok Father's Day? Dark ginger mungkin ya. Mana ya? Kok nggak ada yang aku suka sih, yang nggak ada yang mendekati yang aku pengen. Ya mungkin kayak gini. Ini terang banget, itu terlalu terang. Siapa sih tuh namanya? Oh, aku tahu. Ini orange kayak gini. Coklat tapi tetap orange. Gitu. Bener kayak Ron, temennya Harry Potter gitu. Mau kayak gitu, orange. Tapi itu terlalu terang kan? Enggak akan seterang itu. Apakah aku akan cocok menjadi ginger? Pernah oren, gak pernah aku soal merah, tapi emang kadang lunturnya tuh emang agak ke oren-orenan. Makanya kalau misalnya mau di retouch itu aku harus campurin warna ungu. That's why sebenarnya kenapa rambutku sama Marsha mirip. Nggak sama tapi mirip. Ini kan warna ungu kan. Tapi kalau untuk mendapatkan warna yang burgundy, yang red wine tuh harus ada campuran ungu. Sedangkan kalau mau warnain ungu tuh pasti ada campuran merahnya, karena ya gitulah, itu ada teorinya, asik. Gitu pokoknya. Udah lah, gak usah ngomongin lagi, aku merasa kayak kita udah ngomongin rambut sering banget. Kangen Kak Cila, kangen. Dompetku masih ada di dia, ketinggalan dompetku. Jadi dari hari apa ya? TWT hari apa guys? Hari Minggu ya. Dari hari Minggu sampai sekarang aku belum punya dompet karena dompetku ketinggalan di Ola. Waktu itu nitip di tas dia, tapi aku lupa.
sengaja biar ketemu lagi. Iya lagi. Kok tahu sih, emang pernah ya gituin cewek? Ini OTD ke kampus. Iya, karena hari itu kebetulan aku ada kegiatan JKT. Terus dress code-nya ada merah-merahnya, jadi sekalian. Karena aku nggak pulang lagi tadi, aku langsung. Kemarin aku lihat Jessie di TWT. Aku juga lihat Chocofy di TWT. Row paling belakang. Bercanda. Cijes Rido gak olah buat aku. Gak. Besok lihat Jessie lagi di Ramunedu, senangnya. Senangnya. Chocofy tolong ganti jangan warna biru lagi, tapi sekarang warna merah. Karena biru udah bosen. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa, nggak maksa. Udah ke warteg, udah warteg yang season 1. Season ini kan ini kan yang baru ya, warteg season 2. Buat orang-orang yang belum datang dulu, kan masih banyak trainee belum ada. Datang lagi, semoga aku diundang ya. Semoga karena aku sahabatnya Ola, aku diundang lagi. Aku kangen banget bercengkrama dan bergaul sama Ola. Kita jadwalnya lagi jarang bareng, bahkan sekarang aku udah jarang show bareng dia. Terakhir aku show percin ya sama dia. Kalau aku yang warteg, bukan warteg tapi warcin, warung Cina. Warteg and warcin. Kalau di warteg makannya apa nggak mau kasih tahu, karena terakhir kali aku kasih tahu aku makan apa di warteg, aku dijudge. Aku trauma. Aku nggak akan melakukan hal yang sama lagi karena aku dijudge. Bener banget, warcin bakal jualan bakmi, pangsit, kue tiaw, terus mungkin jajanan-jajanan Cina, mungkin kayak ayam yang XXL chicken itu kan sebenarnya snack dari Taiwan ya, kayak street snack Taiwan gitu. Tapi aduh terlalu rempong deh, nggak usah, itu halu aja, nggak akan beneran. Warcin di pikiran sendiri aja. B2 ada. Nggak, deng. Aku menyiapkan yang halal dan non halal supaya semua orang bisa datang. Apa aku beneran jadiin usaha ya? Aku pengen loh. Aku pengen punya usaha loh. Namanya Warcin, warung Cina. Tapi enggak. Enggak. Oh ya, kalau misalnya nanti aku nge-lag, sabar aja ya, nanti aku akan balik lagi. Kok komennya berhenti sih? Atau perasaan Dek Jessie aja? Aku kedinginan. Ini AC-nya kenapa dingin banget ya? Lebay. Kok komennya berhenti? Tes. Komennya kok berhenti sih? Tolong komennya berhenti. Apakah ini aku nge-lag?
Ya, chatmu terputus. Oh, oh itu tadi nge-lag ya? Tadi tuh, oh tadi tuh lagi nge-lag. Tadi kenapa? Tadi nge-lag kah? Jadi nggak nge-lag tapi tadi emang sebenarnya ada chatnya tapi di aku nggak muncul kah? Oh chatnya aja yang nge-lag. Chatnya aja. Oke oke. Oh di kalian muncul ya. Oke lah kalau begitu. Nggak apa-apa. Ber. Ber 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 ber. Ber 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 ber. Tapi sebenarnya ini case-nya bukan aku banget sih dengan pattern se-kawaii dan se-feminim ini. Tapi kita respect karena sebelumnya aku nggak pakai case. Karena mau kasih lihat tipis tapi sadis. Ini cepio banget ya, bener. Oh iya kalian tahu kemarin aku ketemu sama Ci Jaslyn terus dia kasih aku ini. Kalian tau gak sih ini dipakai Carmen. Kalian tau gak sih yang dia pakai Carmen Hearts to Hearts parfum? Tapi sebenarnya bukan parfum. Ini tuh adalah quick dry fabric freshener. Ini tuh dipakai buat di baju. Ini kata Ci Jaslyn ini buat kalau di teater buat semprot-semprot kostumku. Pakai ini. Ini wanginya enak, super apa ya, kayak gentle banget wanginya, soft gitu. Tapi aku baru beli parfum-parfum baru, parfum-parfum yang apa yang bisa asal semprot. Karena kalian punya gak sih kayak parfum yang asal semprot aja dan parfum yang kalian jaga-jaga kalau mau, maksudnya pakai dikit-dikit karena ya entah itu favorit atau itu branded mungkin. Aku punya banget. Aku kemarin habis beli 3 tipe parfum yang bedak, yang wanginya powdery bedak bayi. Aku udah pernah spill waktu itu sama. Tapi ada 2 botol yang beda brand, tapi dia tuh kayak mencoba bikin wangi yang kayak wangi-wangi minyak-minyak anak bayi gitu loh. Jadi wanginya baik. Aku suka banget. Aku benar-benar super suka wangi yang powdery yang ada masknya gitu. Wow, wow, ada roket. Wow, kok baru tahu? Bagus, dan ada warnanya. Terima kasih ya. Ada bunyinya pula. Mahal kah ini? Terima kasih, ya ampun. Makasih loh. Thank you ya, thank you ya. Padahal nggak apa-apa loh kalau misalnya enggak pun. Dengerin aku cerita aja udah seneng loh. Terima kasih ya. Kira geledek. CJC mau tanya kalau meet and greet boleh bawa bayi gak? Bayi yang masih merah kah? Yang masih baru banget kah? Kalau bayi yang baru banget sih aku nggak tahu ya, tapi waktu itu tuh sempat ada satu ibu-ibu yang meet and greet sama aku dan dia bawa anaknya. Terus dia kayak aku udah lama nggak jaketian, terakhir jaketian anak aku masih hamil, sekarang udah 7 tahun. Anaknya udah 7 tahun. Keren. Bayi masih merah, kocak, masa nggak tahu sih bayi masih merah tuh bener newborn banget. Happy birthday, thank you. Kan bayi kalau misalnya baru lahir kan merah, maksudnya ngerti gak sih kulit tuh merah gitu loh.
bayi newborn itu kulitnya tuh merah. Tapi ya jangan newborn banget gak sih, dia kayak kasian lah. Tapi bayangin ada orang yang mau hamil satu, kayak dia harusnya MNG tapi dia malah brojol. Atau nggak mungkin sih, kan ada yang lahirnya prematur, tapi ada juga yang udah kayak udah 9 bulan gitu. Tapi kalau kalian nggak tahu ya, kalau kalau kalian nggak tahu, tapi staff JKT itu banyak banget. Bukan brojol pas MNG, bukan. Kayak dia besoknya dia harus lahiran, tapi benar kemarinnya dia masih MNG tuh. Ada banget staff makeup waktu itu. Dia udah hamil 9 bulan MNG, terus besoknya banget dia lahiran. Keren banget sumpah. Kayak hamil 1 lahiran dia masih kerja, keren banget. Dedikasi. Sebenarnya ada cuti hamil, pasti bisa kan, pasti banyak backupnya juga. Tapi ya mungkin dedikasinya sangat tinggi ya. Terus kalau meet and greet kan sebenarnya kayak masih kayak butuh orang lain, kayak mungkin ada yang freelance juga karena kita membernya banyak banget ya, all member. Iya. Para member FJKT Beauty siap pergi konser ASBSD. Siap, ditunggu. Guys, kalian kalau kesini, kalau ke Serpong, kalau ke BSD kan harus makan soto terenak sedunia. Sebenarnya aku nggak boleh gatekeep, tapi aku juga nggak akan spill juga karena aku nggak boleh kasih tahu namanya apa. Yang tahu ya udah YTTA. Itu bayi, kok bayi sih? Itu soto Betawi. Ada tuh guys kemarin yang lagi meet and greet sama aku, segeng. Mereka bilang kita mau makan soto itu. So kayak, hah, so keren. Tapi bohong, nggak jadi, nipu itu. Soto Betawi terbaik seantero Tangerang itu ya. Yep. Kok bisa ya ada orang setepar itu? Padahal aku tuh kalau misalnya kayak udah semangat banget nih besok mau makan apa, aku bakal bangun dengan yes, hari ini harinya makan ini gitu ceritanya. Contohnya capek ngantri memang, tapi itu apa ya, tapi sebenarnya aku tahu sih kayak jam berapa yang dia sepi dan aku bakal gatekeep. Aku gak akan kasih tau jamnya. Bye. Gak akan aku kasih tau. Aku cantik kah? Oh iya, hari ini aku punya cerita. Jadi hari ini aku makan gorengan, makan tempe goreng yang tempe pakai ditepungin luarnya tapi crispy. Itu berarti tempe mendoan ya namanya ya. Aku makan tempe mendoan yang dipotong-potong, digunting-gunting, terus dipakein bumbu kacang. Kenapa aku baru tahu aku baru tahu ada yang begitu makannya, dan itu enak banget. Oh, mendoan gak crispy berarti bukan, berarti itu tempe goreng aja, tapi dipakein tepung, nggak cuma tempe doang. Dan itu enak banget. Kayak aku selama ini kemana aja?
Aku kalau makan gorengan dulu ya pas aku masih SD, aku cuma makan tempe dan pisang goreng. Terus tadi aku makan tempe goreng dipakein bumbu kacang. Terus itu enak banget. Aku takut kayak aku ketagihan makan itu. Tapi kalau aku makan gorengan terus katanya nggak baik. Tapi sama ini aku kan nggak pernah makan goreng, maksudnya jarang makan gorengan, jarang banget. Ini ada gorengan di kantin kampus aku. Tempe, I know right? Tempe, aku coba tempe yang crispy. Tempe apapun. Iya, tempe. Tempe. Aku masih suka tempe ya. Tapi iya sih, itu nggak, kalau makan goreng nggak banyak-banyak karena minyaknya. Aku waktu itu kan aku udah menceritakan yang aku makan mie mie Bangladesh, terus besoknya aku langsung batuk-batuk dan aku jadi pilek dan aku radang. Aku takutnya aku kayak gitu ke gorengan. Tempe bacem nggak suka karena aku nggak suka tempe yang basah. Kalau tempe jadi manusia kamu nikah enggak juga sih. Ada hal lain, ada makanan lain yang kayak gitu. Mie ayam, soto Betawi. Tempe bacem kayak terlalu tebel dan kadang tuh rasanya tuh ada yang manis ya, aku nggak suka, aku suka yang asin. Dimsum mentai. Kenapa makan itu adalah hal yang paling enak di dunia ini? Makan sama tidur. Kita udah pernah bahas ini. Aku nggak mau bahas itu lagi. Makan. Nyam nyam nyam. Pisang goreng aku nggak pakai sambal. Pisang goreng harus dimakan goreng-goreng saat crispy. Capek makan mulu, maksud nggak boleh begitu, nggak boleh capek makan. Bayangin di luar sana tuh ada orang yang susah makan. Bersyukurlah kamu masih bisa makan. Tapi aku ngerti kalau maksudnya tuh capek ngunyah. Ngunyah memang kadang melelahkan, tapi waktu ditelan itu enak banget loh. Aku merasa menggigil, padahal aku pakai lengan panjang. Apa aku demam? Enggak. Biasanya aku segini, biasanya AC-nya segini tapi aku nggak kedinginan. Kenapa hari ini aku kedinginan? Lebay. Udah cukup cukup cukup. Citra aku nanti rusak citra. Kalian udah pernah lihat ini belum? Udah deh, udah pernah, nggak jadi. Haci pupu. Aku tuh pengen beliin temanku haci pupu karena dia tuh suka banget haci pupu. Temanku yang kemarin ulang tahun. Labubu. Ada nggak member lain yang kalau live diam-diaman kayak gini?
nggak diem doang cuy, aku ngomong nih, aku ngomong. Aku tuh kepikiran saya pengen ngeluarin kuku hitam, tapi gitu terlalu emo deh, nggak cocok dengan personalitiku imut. Cherry red. Love your eyelashes, thank you so much, thank you. Aku hari ini udah makeup dari pagi, tapi aku ngerasa kayak belakangan ini complexion tuhku agak kayak nggak konsisten. Kemarin jelek, hari ini bagus. Terus tapi aku ngerasa kayak kulit aku kering banget kan tadi malam, tapi aku nggak pakai apa-apa karena aku malas. Tadi bangun-bangun aku biasa aja, nggak kering. Recommend blind box kalau first time beli. Hachipupu. Karena Hachipupu tuh lucu. Dia adalah bayi cowok yang selalu menangis, entah menangis atau marah. Dan dia sangat lucu. Jaga mas. Apa sih Hachipupu Stitch, emang ada? Lucuan Hachipupu apa Jeci? Hachipupu sih. Hachipupu. Nah, makin nanya. Jahat nih si siapa nih? Si Irgi. Pembohong, namanya Irgi kangen Jeci. Tapi enggak pembohong. Aku udah enggak percaya. Udah punya tap cash Kuromi. Tap cash tuh apa? Itol kah? Kartu buat tol kah? Dompetku ketinggalan di Yola, aku nggak bisa pamer-pamer. Enggak sih, ada di mobil sih, tapi udah aku pasang di tongkatnya. Kalian punya nggak kartu Kuromi? Minta kirim, masa minta kirim? Itu dompet. Nanti aku baru bisa mengambil dompetku hari Jumat, karena aku Ramune dan dia Ramune, aku baru ketemu. Itu aku baru bisa mengambil dompet Kuromiku, Kuromoy. Aku punya ini. Tapi aku ngerasa banyak Kuromi yang jelek. Ada beberapa Kuromi yang jelek, agak kampung deh. Tapi Kuromi ini bagus. Bagus. Kuromi bagus. Kuromi yang warna pastel pokoknya gemes. Aku punya ini tuh hand cream. Aku punya hand cream dari siapa ya ini, aku lupa deh. Pokoknya setiap kali ada yang ke Jepang, pasti mereka selalu beliin aku Kuromi dan selalu beliin hand cream. Kuromi ada yang hitam gak kayak nylon? Ada Kuromi tan skin, karena dia summer. Dia ke pantai, jadi dia gosong, dia tan. Nih, Kuromi tan. Hello Kitty juga ada. Tan Kuromi Hawaii, sumpah gak bohong aku. Tuh, tan Kuromi Hawaii. Nih, beneran. Udah UAS? Belum dong, UTS aja belum aku.
Sebenarnya aku jadwal UTS susulannya lama banget sih dari UTS benerannya. Berapa minggu ya kemarin tuh? Belum UTS, baru minggu depan. 2 hari, 1 hari 2 matkul. Jadi aku 4 matkul yang belum. Hai, stresnya aku. Sebenarnya kayak aku tuh kemarin aku tuh udah mulai belajar, aku pahami, tapi kadang ada beberapa kan aku tesnya tuh kan esai kan. Jadi ada beberapa keyword yang aku hafalin supaya nanti yappingnya kalimatnya bagus, karena kadang sebenarnya kayak aku tuh kesulitannya adalah aku tahu apa yang mau aku omongin tapi aku nggak tahu gimana cara merangkai kata-katanya. Jadi aku bener nanti UTS-nya yapping aja karena kan esai semua, nggak ada pilihan ganda tuh, nggak ada. Jadi bener yapping. Tapi tau gak sih, kemarin kan aku ada satu matkul yang aku bisa ikutin karena aku udah pulang syuting. Aku dapet nilai bagus coy, aku dapet 96. Itu udah A plus itu. Iya nggak ya, A plus nggak ya? Coba lihat. Dia dari 100 lah. Jahat banget dikira nyontek. Nggak semua orang nyontek ya. Tapi untungnya kemarin matkul yang dapat 96 itu gampang. Maksudnya itu yang aku bilang easy gitu. Itu gampang dan itu maksudnya kayak aku paham betul. Aku cuma hafalin kayak beberapa kayak misalnya print proses apa, terus aku hafalin. Aku cuma hafalin keywordnya aja, terus nanti aku inget-inget, terus kayak oh ya udah aku yapping aja tentang hal itu. Dan ini benar, dan terus sebenarnya dosennya juga baik. Dosennya tuh masih muda, cewek, dan dia nggak pelit nilai, jadi dia baik banget. Terus aku dapat 96. Terus kayak ini kayak tertinggi deh, kayak aku nggak akan bisa melampaui 96 deh, pasti aku di bawah 96 sisanya. Itu matkul gampang, itu kayak matkul curhat gitu loh. Bahkan dosennya bilang ini gampang kok mata kuliah ini kayak matkul curhat lah gitu-gitu. Maksudnya kayak tanpa teori pun sebenarnya ini kayak logika orang dan udah terjadi di kehidupan sehari-hari, jadi dipahaminya tuh gampang gitu. Nge-lag lagi chatnya. Nah nanti yang minggu depan itu yang 4 matkul itu tuh matkul-matkul yang menurutku agak susah. Ada yang kayak komunikasi dalam organisasi lah, terus apa communication science, pokoknya banyak teori gitu, yang gitu-gitu pokoknya. Dosennya Ocean, kamu nggak semuanya tentang kayak gitu bro, nggak semuanya. Jadi aku sebenarnya udah berusaha memahami, sebenarnya kayaknya bisa, kayaknya ya. Aku agak pede gak pede, banyak kan pedenya sih sebenarnya. Tapi aku tuh cuma takut kayak aku nggak tahu gimana cara mendeskripsikan hal ini gitu. Pede sebenarnya. Aku cuma pengen UTS ini cepet selesai aja, karena dari kemarin tuh aku deg-degan karena kan aku di email kan jadwal UTS-nya, tapi kenapa nggak di emailin lama banget. Aku sampai email lagi, ini kapan ya bapak atau ibu gitu. Aku sampai gak sopan banget, bukan gak sopan sih, aku lebih kayak gak sabaran banget karena aku takut. Aku pengen cepet-cepet ini selesai. Ada yang open book? Nggak ada. Semua jadi matkul wajib semua itu onsite, tapi kecuali ada 3 matkul yang nggak wajib. Yang nggak wajib tuh ada bahasa Indonesia, religion, sama English. 3 matkul itu take home, jadi kerjanya di rumah, jadi bisa kalau mau nyontek lah bisa lah. Tapi kemarin nggak aku nggak nyontek banget sih, kayak aku cuma cari
referensi asik. Pernah tip absen? Enggak lagi. Kalau nggak datang aja aku. Tapi aku ngerasa kayak sopan kah begitu. Karena religion itu tuh kayak apa ya, aduh aku lupa, nggak, jadi aku nggak pengen ngomong itu, aku lupa soalnya apa aja. Kalau English itu bikin esai, kebanyakan tuh anak komunikasi tuh disuruh bikin esai. Jess, kamu smoky eye hari ini ya, tumben. Thank you udah notice, tapi aku emang selalu smoky eye loh. Aku selalu pakai warna coklat. Aku udah jarang pakai warna pink gitu. Minimal 500 ada, tapi kemarin UTS kayak aku lupa itu berapa minimal, tapi kalau tugas tuh sering banget, apalagi English. Sumpah ya. Menurutku sebenarnya aku nggak boleh sih, tapi aku cerita aja kan. Aku merasa English jadi tidak terlalu menyenangkan pas belajarnya di sini. Maksudnya apa, mungkin karena aku kayak belum kayak selama ini ya udah aja gitu. Kita disuruh bikin esai, grammarku tuh nggak luas sebenarnya, tapi sebenarnya itu bisa diatasi dengan baca buku. Bisa sebenarnya, aku sebenarnya tahu apa yang harus dilakukan juga. Tapi kebanyakan bikin esai kayak analisis gitu-gitu. Bukan grammar deng, vocabulary, kayak kata-kata vocabulary itu ya itu bisa diatasi dengan baca buku sih sebenarnya. Bukannya aku nggak ngerti maksudnya apa, ngerti tuh ngerti, cuma kayak kadang aku nggak bisa merangkai kata-katanya. Itu sebenarnya kesulitan aku adalah aku tidak bisa merangkai kata-kata, kayak aku susah untuk menyampaikan apa yang aku rasakan dan apa yang aku pikirin gitu. Emang Jess punya rasa pertanyaan macam apa itu? Sebenarnya waktu itu di kelas bahasa Inggris tuh kayak ada kayak satu aplikasi, itu kayak kita disuruh bikin bot buat kayak bantuin benerin grammar kita gitu. Sebenarnya itu membantu, jadi kayak misalnya kita benar paraphrase. Sebenarnya kalau kayak gitu itu nggak apa-apa karena buat benerin grammar, tapi kalau misalnya kayak disuruh kayak bener tolong bikinin semua itu nggak boleh. Apa itu Grammarly? Bukan Grammarly. Aku juga semua baru tahu itu. Tapi itu nggak di aplikasi sih. Aku buka di website. Karena malas lah download aplikasi lah. Kalau take home, iya sih sebenarnya kalau take home nggak tahu. Cuma ya latihan lah. Nanti kalau suatu saat teknologi sudah dihapuskan dari dunia ini, mampus. Terus nanti jadi bahasa Inggris tuh belakangan ini tuh kita lagi disuruh belajar debat, dengan aku nggak bisa, cuma aku nggak pede terus ngomongnya. Terus masalahnya ini tuh kayak tentang hal yang didebatinnya tuh hal serius, kayak misalnya apakah social media itu lebih banyak cause harm for teenagers atau enggak gitu. Kalau misalnya kayak cuma hal-hal yang kayak basic aja mungkin aku bisa ya. Terus katanya tuh UAS kayak gitu, aduh pusing aku lah. Aku kayak aku mengalah banget masalahnya orangnya. Nggak boleh, sebenarnya nggak boleh mengalah terus aja ya. Kesepian gak ditinggal adik kuliah di luar? Enggak, lumayan sebenarnya, karena kayak aku tuh sebenarnya nggak terlalu deket ya sama Filia,
Tapi ya kita ngobrol lagi, tapi nggak sedekat itu, nggak kayak aku cerita-cerita tentang keseharian aku gimana gitu, nggak. Tapi sebenarnya kayak lebih ke udah ya karena sedih aja, maksudnya udah nggak sering ketemu dia. Tapi nanti aku bakal samperin dia pas akhir tahun sekeluarga nanti. Saya kemarin pas nganterin dia ke bandara nggak ikut, aku latihan waktu itu. Sekarang dia enak di sana di Taiwan, dia banyak teman, tapi temennya juga orang Indo. Mami aku bilang, ya masa kamu ngomong kamu udah ke Taiwan tapi temenannya masih sama orang Indo, tapi ngomongnya bahasa Indonesia juga, mana latihan bahasa Mandarinnya gitu. Jadi sekarang aku udah bilang ya, di lantai 2 penghuninya hanya aku. Biasanya tuh ada adik aku yang masih kecil, dia di bawah tidur ya. Nggak pernah chattingan ya udah chattingan kalau ada perlu aja. Kalau kayak nitip dong beli ini, oke. Tolong anterin, oke. Pakai mobil gak? Kayak udah gitu doang, nggak yang kayak deket banget gitu, enggak. Tapi kayak kita juga nggak musuhan juga, tapi emang kayak biasa-biasa aja. Iya, nanti akhir tahun aku mau ke Taiwan. Lagi musim dingin di sana, tapi nggak salju sih, tapi dingin. Iya, biasanya kalau aku off air kan dulu kan pas dia udah pas dia udah lulus SMA kan dia sempet nggak ngapa-ngapain dulu kan, tuh dia gap year kan, tunggu dia les Mandarin terus baru dia ke Taiwan. Selama nunggu itu dia tuh ya udah gabut aja, main les Mandarin, terus nganterin aku kalau misalnya aku ke setiap kali aku off air, aku ke bandara tuh selalu dianterin dia. Baik banget sih dia sebenarnya. Kadang aku yang ngerasa yang kurang ajar sebenarnya. Terus tapi aku pernah kayak dia pernah waktu itu aku beliin oleh-oleh dari Jepang. Aku beliin kayak G-Beats gitu, basket temanya banyak. Dia tinggalin di Indonesia, ada di mobil aku, kurang ajar. Terus aku langsung pap ke dia yang ada di Taiwan, kenapa nggak dibawa jamet, aku gituin. Tulus gak? Sebenarnya dia baik sih, dan sebenarnya kayak dia yang mau gak mau anterin aku karena disuruh mami aku. Dan kalau misalnya dia kayak nggak punya alasan buat nggak mau, karena dia ngapa-ngapain. Dia di rumah waktu masih Indonesia dia kayaknya cuma main sama teman, antar jemput aku kalau misalnya aku lagi pengen diantar jemput, terus jemput adek aku yang cowok dari sekolah, terus les Mandarin. Iya, sama-sama maba, bener banget. Sering berantem, kalau makin gede udah enggak, tapi pernahnya tuh berantemnya tuh enggak yang kayak berantem tarik-tarikan jambak-jambakan rambut tuh enggak, lebih kayak kejudus-judusan aja. Kayak apa ya waktu itu ya, oh aku tuh kan aku tuh pinjem batik dia kan, batik aku tuh hilang nggak tau kemana, aku pinjem batik dia. So aku nggak balikin, terus dia tuh pengen pakai, tapi dia kayak, wah next time kalau pinjem batik balikin dong, udah gitu doang. So kayak iya udah gitu doang. Tapi judes gitu loh. Sama kadang aku kesal kalau mobil aku dipakai tanpa ngomong ke aku. Ya, aku mau pergi tapi mobilku dipakai sama dia, main sama teman-temannya. Ya memang kalau itu aku yang kurang ajar memang. Mandarin lebih jago, bukan lebih jago, emang dia yang bisa, aku nggak bisa sama sekali. Kan dia les juga kan, karena di sana kan dia belajarnya juga eh, ada Englishnya sih katanya, ada Englishnya. Karena dia emang sengaja les, karena kan dia mau kuliah di sana. Kalau aku kan sebenarnya nggak ada keperluan. Tapi sebenarnya mami aku pengennya semua anak-anaknya bisa bahasa Mandarin, tapi kayak nih bahasa Mandarin itu susah banget. Tahu nggak sih, ini sebenarnya agak malu-maluin ya, tapi aku cukup cerita aja. Dulu tuh pas aku masih SMP, kan SMP aku kan ada mata pelajaran yang wajib, yaitu bahasa Mandarin kan.
Aku selalu remedial, aku selalu nggak bisa, selalu kayak kalau ada pilihan ganda selalu kayak hoki-hokian aja terus aku hafalin aja, karena biasanya tuh kayak soalnya cuma di copy dari textbook, so aku hafalin aja tuh kalau ini jawabannya ini jawabannya ini. Aku nggak ngerti, aku nggak bisa baca, bener-bener malu-maluin banget sebagai orang Cina sumpah, nggak bisa aku. Bener nggak bakat, remedialnya juga nggak bisa. Jadi aku sebenarnya jelek, terus lausinya juga kayak, tapi aku nggak terlalu stand out karena nggak bisa Mandarin, karena faktanya teman-temanku di sekolah itu di SMP aku tuh juga banyak yang nggak bisa bahasa Mandarin, kan nggak semuanya orang Cina juga kan, bahkan ada orang Cina pun juga nggak bisa, contohnya aku gitu. Entah kenapa kalau kayak bahasa yang bukan pakai kayak huruf Latin gitu aku nggak bisa. Huruf Latin tuh ya A B C D itu, kalau misalnya kayak ada garis-garisnya lah nggak bisa. Pernah berantem gara-gara rebutan makeup? Nggak pernah, karena ya sumpah ya adek aku tuh bener-bener, kita tuh bener-bener beda banget. Dan kayak kalian kalau misalnya kepikiran kayak kenapa adeknya nggak masuk JKT, dia nggak kayak gitu orangnya. Dia tuh benar-benar dulu ya, bahkan dulu tuh aku tuh feminim banget, aku suka Barbie, suka warna pink, dia sukanya warna hijau, nontonnya Benten, tau Benten gak sih? Sukanya warna hijau segala hal. Pokoknya dulu tuh aku sama adik aku tuh benar-benar Elva Baglinda banget, dia tomboy banget. Dia kalau kalau dibeliin kan aku kan cuma beda 1 tahun doang sama dia kan, jadi setiap beli apa apa tuh pasti harus dua mami aku tuh kalau beliin apa apa, karena ada aku sama adik aku sama Filia. Dia tuh selalu selalu mau yang warna hijau, selalu mau yang tomboy, sedangkan aku yang girly banget, feminim banget. Dan dia nggak suka pakai make up. Waktu itu bahkan apa, kalau misalnya waktu dia graduation sama dia ulang tahun aja tuh dia di make upin, ada make up artis. Tapi aku juga nggak bisa make upin orang, aku nggak bisa make upin orang, dia juga nggak percaya sama aku. Dan bahkan mami aku tuh suka kayak itu ajarin Filia make up, so aku bilang nggak bisa, make up sendiri bisa tapi untuk orang lain nggak bisa aku. Waktu udah pernah aku paksa ini pakai concealer pakai bedak, dia bilang nggak bisa, nggak mau gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, suka-suka dia aja, nggak apa-apa. Iya, nggak tahu katanya. Nggak gitu juga nadanya, cuma ya emang susah dibilangin aja. Jadi sebenarnya nggak pernah rebutan make up lah, rebutan baju lah. Pengen kadang dia minjem aku, kayak misalnya mau ada baju yang dress code-nya apa, dia pinjem aku. Kadang mau pinjem dress, pinjem punya aku gitu. Itu kan wajar biasanya ya, adik pinjem ke kakak ya. Kalau aku biasa cuma pinjem pinjem ke meja. Justru kebalikan, dia tuh punya hal-hal basic yang kayak kemeja lah, batik lah, kemeja yang maksudnya kemeja yang formal rapih. Aku ada sebenarnya tapi hilang aja, aku nggak tahu. Tapi bukan salah aku hilang tuh karena nggak tahu dia keselip lah atau di mana lah gitu. Kalian kayak pernah nggak sih kepikiran satu barang yang kalian udah lama nggak lihat, tapi kan inget barang itu kan punya, tapi hilang, tapi lupa juga taruh mana itu. Sumpah aku banyak banget baju aku yang gitu, kayak ini kemana ya, perasaan apakah entah ketinggalan di teater kah, tapi kalau ketinggalan di teater udah susah lah nyarinya lah, relakan saja lah. Filia manggil Cece, manggil C. Semua adik-adik aku manggil C. Sering-sering beres lemari, udah sering. Aku tuh udah berkali-kali kayak sortirin baju aku yang aku udah nggak mau, masih aku mau. Tapi setiap setiap kali udah disortirin tuh masih penuh, masih penuh. That's why aku gak akan pernah beli kaos lagi. Kalau aku punya kayak 100 kaos sumpah. Panggil Cece, jangan lah, panggil Cici lah. Cece tuh rasanya
kayak apa ya, ya nggak apa-apa sih panggil C, tapi kayak nggak enak gak sih CJ sih, kayak itu tuh sama gitu kata kata apanya tuh, A I U E tuh apa apanya namanya guys, A I U E O tuh apa namanya, Fabel, konsonan apa sih ya, huruf apa itu, huruf vokal, Fabel apaan, vokal, vokal. Kalau vokalnya sama tuh C J C kan vokalnya sama-sama E, itu nggak enak, enak kan yang beda kebalikannya, kayak C J C kan itu I sama E. Fabel mah cerita binatang, dongeng binatang ya kan, Fabel gitu. Kayak C J C kayak nggak enak banget, C J C kayak bagus. Makanya kayak aku panggil Cepio panggilnya C, karena dia tuh vokalnya Pio-nya tuh I, jadi enakan yang beda gitu, enakan Cepio bukan Cipio, ngerti kah gitu. Oh my pa, oh my pumpkin. Apa lagu favorit kalian sekarang? Oke, thank you udah kasih tau lagu favorit kalian. Really appreciate it. Oh iya, eh apa namanya, ini foto IDN Live nggak tahu, nggak bisa aku ganti. Pas aku buka galeri dia nggak bisa diganti. Jadi aku pakai foto yang terakhir kali aku live. Kamil, kamu lagi suka Ophelia? Nggak juga. Aku lagi suka apa ya? Coba aku lihat lagi apa yang lagi sering aku play. Aku lebih sering dengerin lagu di mobil, karena di mobil kayak diem dan ngeliatin jalan aja dan sambil dengerin lagu. Maka kayak momen paling enak buat ngafalin lirik adalah di mobil sebenarnya. Aku lagi dengerin apa ya aku ya, bener-bener ini aja sih, sesuai kayak misalnya belakang ini lagi nggak ada yang on repeat banget sampai kayak berkali-kali diulang tuh, nggak ada sih sebenarnya. Ya misalnya aku lagi di mobil, kadang dengerin lagu apa ya, aku tiba-tiba kepikiran salah lagu, ya udah aku cari, aku play lagu itu, sudah nextnya yang recommended aja. Onyx lagu tentang apa? Onyx itu lagu tentang seseorang yang sedang mencari cahaya dalam kegelapan di hidupnya gitu. Tapi dia tuh awalnya tuh putus asa segala macem, tapi makin lama dia makin ketemu tuh ternyata cahaya itu ada di dalam diri dia. Dia tinggal tunggu, itu tinggal perlu unlock potential dia itu. Bener, mencari tujuan hidup. Thank you Onyx. Beginner Gamble lagu tentang apa? Sebenarnya Beginner Gamble tuh yang kita pernah diajarin ya, karena mau buat pembawaannya juga. Jadi
di dalam lagu Beginner's Gamble tuh cinta itu tuh di diartikan kalau di dalam sebuah permainan kayak di poker, di permainan kartu itu tuh kayak gitu. Kayak dia nih si satu orang ini yang bener lah. Oke udah. Dia tuh kayak misalnya apa ya, kayak ini terjadi lagi sama aku, tidak bisa menjelaskan apa yang ada di otak aku. Tenang, 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 tenang. Apa sih liriknya? Lupa aku. Ntar aku lihat dulu. Jadi pokoknya sebenarnya si cewek yang di dalam POV Beginner's Game dia udah jago lah, kayak apa, godain cowok lah gitu. Olah jealous gak kamu main sama orang lain terus? Yang kenapa harus jealous? Emang jiwaku dibeli kah sama dia? Gak kayak gitu ya, gak selebay itu ya. Lama-lama konyol. Kok tiba-tiba aku gak bisa lihat? Bukan gak paham, aku lupa loh. Kalau nggak ada lagunya aku nggak ingat. Liriknya serius, saya lihat part Freya dengan rambut barunya. Ya. Nggak bisa di play, nggak bisa dibuka. Kenapa sih? Bikin aku marah aja nih. Kamu tak sadari sejauh ini itu. Kayak pokoknya tuh si orang baru ini nih yang kayak baru mau coba-coba tentang kayak permainan gitu. Terus kayak si cewek yang ada di POV lagu ini kayak, lo yakin bisa? Bahkan kan ada bahkan high roller dengan sejuta pengalaman pun hindari. Jadi kayak bahkan orang yang udah jago pun tuh kayak sebenarnya nggak mau sama cewek ini karena dia tuh bahaya lah gitu lah. Terus kayak si pemula ini katanya minum wine pakai es batu, terlihat pemula karena katanya orang kalau minum wine tuh nggak pakai es batu. Orang minum wine tuh udah minum wine aja, nggak perlu pakai es batu, iya kan? Ada yang bilang ngarang. Sakit hati aku. Kerjaannya menyakiti hatiku aja tuh hobinya, hobi kalian itu. Menarik nafas dengan panjang. Bilangin ciger ya Jessica tawar ke sosasik. Kalian POV-nya cewek yang udah gak beginner. Iya. Jujur tidak kamu gak apa-apa. Mending kamu pahamin pelajaran kamu aja yang kamu harus UTS-in itu. Enggak ulangan. Oh iya, oke, maaf. Aku marah, aku gak boleh marah.
Harus mengontrol emosiku sekarang. Aku boleh selesai jam berapa? Jam 9 aku selesai, marah gak? Di Tangerang udah mau jam 9, di sana jam berapa? Dikira ini di mana? Kau pikir aku di Thailand kah? Di Hive, oh iya, sorry. Sebenarnya aku tuh masih banyak loh foto Oh My Pumpkin, tapi aku rasa kayak masih momennya kah untuk upload. Kemarin sebenarnya aku kayak so asik nih orang nih upload foto-foto Oh My Pumpkin. Masih kah? Ini baru dikirim sih. Sebenarnya ada lagi. Upload, oke. Oke kalau itu mau. Aku udah lama gak makan cimol deh. Aku rindu cimol. Deket rumahku tuh nggak ada cimol bojot loh. Iya kan, aku mau beli cimol. Iya, rumahku pelosok soalnya. Guys, hari ini aku nggak bebel malam-malam karena besok aku kuliah jam 8. Bye. Saat ini kita menjadi anjing sebebas-bebasnya. Rar 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 rar. Masih ada 11 jam buat tiapin maksud. Iya ya, apa aku buka franchise aja ya? Menarik. Kira-kira buka franchise itu kita untung nggak? Untung kan harusnya. Soalnya menurutku semua orang di dunia ini sorry. Menurutku semua orang di dunia itu wajib dan harus minimal ya sekali lah merasakan cimol bojot. Jess, besok aku tus. Tus tuh apa? Di sana hujan terus. Iya. Tempatku lagi sering hujan. Rambutku merah gak? Tolong, aku butuh validasi. Rambutku merah gak? Merah. Oke, makasih ya. Makasih ya. Kapan percin lagi? Aku juga mau percin. Tolong Jot, kasih aku percin Jot. Aku mau percin. Coba kalian ngomongnya cinper, terus diulang berkali-kali. Pasti kalian ngomong percin. Percin. Sumpah, ini tuh kayak dulu aku pernah ngomong Tuhan, tapi diulang berkali-kali. Coba Tuhan diulang berkali-kali jadi apa? Tuhan. Jadi hantu weh.
bete banget aku. Kayak waktu itu aku pernah mikir kayak taksi itu aneh gak sih menurut kalian? Kayak kata taksi gitu. Sebenarnya semua kata tuh aneh. Aneh tuh dibuat dari mana? Kenapa ada yang kepikiran menamakan perasaan aneh tuh aneh gitu? Aneh kan? Kayak parfum. Siapa orang yang pertama kali perfume gitu? Tapi that's fine, that's totally fine. Nggak semua hal di dunia ini kita harus tahu. Siapa tahu kebenaran disimpan jauh-jauh dari kita supaya untuk melindungi kita. Bener, nggak semua harus ada jawabannya, nggak apa. Justru itu tujuan kita hidup dan berusaha setiap harinya untuk tetap melanjutkan apa yang sedang kita kerjakan, untuk mencari tahu kira-kira apa lagi yang harus kita cari di dunia ini. Udah ada yang komen, maka dari itu dengarkanlah. Udahlah, malas. Nanti kalau aku ngomong dikira aku malah baca komen. Kalau gitu sebelum kita menyelesaikan live hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Tapi akan dipimpin oleh saya beragama Kristen. Gak bercanda. Mau pulang kah? Yaudah aku udahan ya. Nanti live lagi ya. Jangan marah ya. Saatnya bobo di jam 9. Aku mau bersih-bersih, habis aku tidur. Kalian tau gak sih ada minuman manis gitu. Mungkin ada di minimarket terdekat. Tapi aku gak bisa sebut namanya. Tapi itu beneran bisa bikin tidur, sumpah. Kemarin temanku ada yang dia gak bisa tidur, terus dia minum itu dia tidur dan dia jadi telat masuk kampus karena dia tidurnya lama banget. Dan aku tertarik buat kayak mencoba. Udah ada yang jawab. Oke. Iya, itu benar. Aku pengen coba. Karena kalau aku lagi nggak capek badannya, kalau aku libur, aku susah tidur cepet. Aku pengen tidur cepet sebenarnya. Oke, udah itu aja. Kita baca top gifter. Dari hari ini top gifter ada 45 orang. Oke, aku bacain ya. Dari 45 ada P.L. Sagia, thank you. 44 ada Ran Setia. 43 ada Naruto. 42 ada Lea. 41 ada Hus. 40 ada Katriona. 39 ada Lilu. 38 ada Raya. 37 ada Paira. 36 ada Karin. 35 ada Kalis. 34 ada Daru Saputra. 33 ada Kak Apriyadi. 32 ada Kak Hashim. 31 ada Cengs. 30 ada Adam. 29 ada Irgi. 28 ada Zevanya. 27 ada Maufis. 26 ada Hilal. 25 ada Kak Bayu. 24 ada Kak Ame. 23 ada Pio. 22 ada Praja. 21 ada Arya. 20 ada Putri Yudi. 19 ada Ryan. 18 ada Ales. 17 ada Giza. 16 ada siapa ini? Tong aja. 15 ada Kak Adri. 14 ada Kak LH Fadila. 13 ada Kak Galih. 12 ada Amani. 11 ada Windari. 10 ada Kak Adit. 9 ada si Adizi. Terus 8 ada Kak Bobby. 7 ada Agnes Sirait. 6 ada Kak Samuel. 5 ada Rehan. 4 ada Arya. 3 ada Kak Maul. 2 ada Kak Dandi. Dan nomor 1 ada Kak Ina. Thank you.
Thank you for the rose, thank you for the rose, thank you for the rose. Bye. See you lagi. Jangan lupain aku ya. Oke, belum pose imut. Pose imut. Pamer kuku. Bye-bye. Cukup. 3, 2, 1.